Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan selawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Azril Puan Lilin SHMH selaku pengampu mata kuliah praktik peradilan perdata, ya. Semoga sehat selalu, Pak, ya. Adapun di sini terkait dengan tugas yang kemudian diberikan kepada kami, yang ada beberapa poin itu, tapi di sini pada kesempatan ini saya akan mengambil poin kelima, yaitu pembuktian dalam praktek peradilan perdata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahyar Abdullah dengan NIM I01205331, kelas hukum C, angkatan 2020. Jadi pada kesempatan ini saya langsung saja masuk ke materinya, yaitu mengenai tentang pengertian daripada pembuktian. Jadi pengertian daripada pembuktian adalah suatu upaya untuk memperoleh kebenaran formil, ya. Jadi pengertian pembuktian itu adalah bahwa pembuktian adalah upaya untuk memperoleh kekuatan atau kebenaran formil, ya, yang dimana kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum, ya, sehingga akta otentik memiliki kekuatan hukum atau kekuatan pembuktian, ya, yang sempurna dan mengikat. Atau sederhananya bahwa pembuktian ini adalah suatu upaya untuk mendapatkan akta otentik yang kemudian memiliki kekuatan hukum atau kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Itu pengertian daripada pembuktian. Kemudian di poin kedua mengenai alat-alat bukti, ya, ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah bukti tulisan, ya. Jadi bukti tulisan ini adalah salah satu bukti yang paling fundamental juga dalam hal keperdataan, peradilan perdata, sebab ketika seseorang kemudian bersidang dalam hal sengketa misalnya, kemudian dia tidak memperlihatkan bukti tulisan seperti halnya akta dan kemudian kesepakatan dalam bentuk tertulis. Nah, itu yang disebut dengan bukti tulisan. Bukti tulisan itu adalah bukti yang secara bersama-sama dibuat, ya, bersama-sama dibuat sebagai landasan atau sebagai hasil daripada kesepakatan yang telah dibuat. Ya, itu bukti tulisan, atau dalam hal ini bahasa sederhananya adalah perjanjian, bukti perjanjian, bukti otentik. Kemudian yang kedua adalah bukti saksi misalnya. Bukti saksi. Nah, bukti saksi ini kadangkala kemudian juga digunakan, ya, dalam hal semisal contoh kasusnya adalah penganiayaan. Nah, maka dalam konteks peradilan, untuk membuktikan apakah betul seseorang itu dianiaya, siapa yang menganiaya dan lain sebagainya, itu membutuhkan bukti saksi, ya. Bukti saksi juga itu sangat-sangat diperlukan. Karena kenapa ada yang namanya bukti saksi, ya, karena dia yang kemudian akan menjelaskan bagaimana terjadinya kronologi perkara yang terjadi di hadapannya. Itu bukti dari saksi. Kemudian pada poin ketiga adalah persangkaan. Nah, di sini juga terkait dengan persangkaan itu sendiri, kenapa dimasukkan sebagai pembuktian? Karena memang untuk menerawang terjadinya suatu perkara, kita sebagai manusia memang dituntut untuk bersangka-sangka dulu, persangkaan. Jadi persangkaan itu kemudian dicantumkan untuk bagaimana kebenaran ini bisa secara terang. Kemudian di poin keempat adalah pengakuan. Jadi bukti atau pembuktian daripada pengakuan itu sendiri adalah bukti yang didapat dari seseorang yang kemudian telah melakukan penganiayaan. Artinya orang ini kemudian mengakui bahwa dialah yang menganiaya.
Nah, itu pengakuan ya. Kemudian di poin terakhir ada apa ya? Pembuktian yang terakhir itu adalah sumpah. Nah, sumpah itu sendiri adalah suatu hal yang kemudian apa ya? Diperuntukkan yang dimana orang-orang yang kemudian terlibat dalam hal pembuktian ini disumpah agar bisa memberikan keterangan yang betul-betul real tanpa adanya rekayasa lagi. Jadi itu sumpah. Nah, mungkin terkait dengan pembuktian dan alat-alat bukti ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak, akan tetapi karena waktu yang membatasi kita, jadi mungkin pembahasan saya terkait dengan pengertian pembuktian dan alat-alat bukti sampai di sini saja. Nah, mohon maaf atas salah-salah kata yang kemudian tidak saya sengaja atau yang saya sengaja. Saya mohon maaf ya, kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi musta'an wa ilahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.